Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kamil MS sebagai pengampu pada mata kuliah Psikologi Kognitif. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan bagaimana pengorganisasian pengetahuan dalam pikiran. Materi ini akan dibahas nanti dalam 2 sesi. Untuk sesi yang sekarang adalah membicarakan sebuah pembahasan pengetahuan deklaratif versus prosedural, organisasi pengetahuan deklaratif, konsep dan kategori, sintesis menggabungkan teori berbasis fitur dan prototype, kemudian model jaringan sematik, dan representasi skema. Sedangkan untuk sub pembahasan representasi, bagaimana kita berpikir, prosedur pengetahuan, model integratif, representasi pengetahuan deklaratif dan non-deklaratif, nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dimulai dari beberapa pertanyaan yang akan kita jelajahi pada bagian ini. Bagaimana representasi kata dan simbol diatur dalam pikiran, bagaimana kita merepresentasikan bentuk pengetahuan lain dalam pikiran, dan bagaimana pengetahuan deklaratif berinteraksi dengan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif versus prosedural. Pengetahuan deklaratif yaitu bagaimana pengetahuan kita dapat diatur sehingga dapat mengambilnya kembali saat kita membutuhkannya atau kita mengingat kembali. Yaitu ini berarti mengetahui itu. Sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana mengikuti langkah-langkah prosedural untuk melakukan tindakan. Artinya ini adalah suatu mengetahui caranya. Pengorganisasian pengetahuan deklaratif. Unit fundamental pengetahuan simbolis disebut dengan konsep. Sebuah konsep dapat ditangkap dalam satu kata seperti apel. Setiap konsep pada gilirannya berhubungan dengan konsep lain, seperti apel yang berhubungan dengan mungkin dengan warnanya kemerahan atau bentuknya bulat atau dalam kelompok buah. Pengorganisasian pengetahuan deklaratif, salah satu cara untuk mengaturnya, semua konsep adalah melalui kategori. Kategori adalah sekelompok item di mana objek atau konsep yang berbeda dapat ditempatkan menjadi milik bersama karena mereka memiliki fitur-fitur yang umum. Kata apel dapat bertindak sebagai kategori seperti dalam kumpulan berbagai jenis apel, tapi juga dapat bertindak sebagai konsep dalam hal kategori buah. Bagaimana konsep dapat diatur melalui hierarki jaringan semantik terorganisir, serta skema yang merupakan kerangka mental dari pengetahuan yang mencakup sejumlah konsep yang saling terkait. Kita bahas tentang konsep dan kategori. Kategori alami adalah pengelompokan yang terjadi secara alamiah di dunia. Contoh kategori alami adalah namanya burung, pohon, atau apapun yang ada di alam. Kategori artefak adalah pengelompokan yang dirancang atau diciptakan oleh manusia untuk melayani tujuan dan fungsi-fungsi tertentu. Contoh kategori artefak adalah mungkin mobil, peralatan dapur, atau benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Kategori alam dan artefak relatif stabil. Sedangkan konsep sebaliknya tidak selalu stabil, tetapi dapat berubah. Jadi kalau kita lihat dari berbagai jenis konsep, ada konsep alam, secara alamiah, kemudian konsep artefak dibuat oleh manusia, dan ada juga satu konsep ad hoc, jadi dibuat secara individu sesuai dengan kebutuhan. Jadi hal-hal yang Anda butuhkan untuk menjadi bahagia, hal-hal yang Anda lakukan untuk menyenangkan orang tua, itu adalah sebuah konsep ad hoc dalam hal ini. Kita menggunakan konsep, jadi bagi kapan kita menggunakan konsep ini? Yang pertama adalah untuk membuat kategori, yang kedua membuat kesimpulan, kemudian menggabungkan untuk membentuk pikiran yang kompleks, kemudian juga untuk berkomunikasi tentunya. Itulah kapan konsep itu kita gunakan.
Kemudian ada teori prototype. Teori prototype mengambil pendekatan yang berbeda, mengelompokkan hal-hal yang bersama-sama bukan berdasarkan ciri-cirinya yang menentukan, melainkan berdasarkan kesamaannya dengan model kategori rata-rata. Berhubungan dengan konsep fuzzy, konsep fuzzy adalah kategori yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan, misalnya monster atau permainan, jadi memang agak sulit didefinisikan secara langsung. Untuk mengkategorikan cukup membandingkan dengan prototype. Ada tampilan contoh, jadi tidak ada prototype tunggal melainkan beberapa contoh yang menyampaikan gagasan tentang apa yang diwakili oleh konsep tersebut. Konsep sayuran contohnya, atau sama dengan kacang polong, wortel, atau buncis dan sayur-sayuran lainnya. Apakah paprika hijau termasuk sayuran? Tentu tidak ya. Semakin mirip contoh tertentu dengan anggota kategori yang dikenal, maka semakin cepat akan dikategorikan oleh image kita. Kemudian mirip dengan penampilan prototype, representasinya bukanlah sebuah definisi. Kalau berbeda, berarti representasinya tidak abstrak, jadi deskripsinya contoh spesifik. Untuk mengkategorikan, bandingkan dengan contoh-contoh yang disimpan dalam memori. Kemudian sintesis bagaimana menggabungkan teori berbasis fitur dan prototype. Jadi teori kategorisasi lengkap dapat menggabungkan fitur, pendefinisian dan karakteristik sehingga setiap kategori memiliki prototype dan inti. Prototype mencakup ciri-ciri karakteristik yang cenderung menjadi ciri khas suatu contoh. Burung ini dapat terbang, tetapi perlu untuk dianggap sebagai contoh. Jadi burung entah. Kita memahami pentingnya mendefinisikan fitur hanya seiring tambahnya usia. Anak-anak lebih mudah mereka berhipotesis atau melihat kategori sebagian besar dalam fitur karakteristik. Pandangan kategorisasi berbasis teori. Pengetahuan tentang dunia menginformasikan dan membentuk prediksi kita tentang konsep. Fitur dalam jaringan kompleks, tautan penjelasan menunjukkan kepentingan relatif dari fitur, hubungan antar fitur. Objek dideklarasikan ke dalam konsep yang paling menjelaskan pola-pola atribut. Pandangan berbasis teori menunjukkan bahwa orang dapat membedakan antara fitur konsep yang esensial dan insidental atau kebetulan karena mereka memiliki representasi mental yang kompleks dari konsep-konsep ini. Bagaimana orang menggunakan teori mereka untuk kategorisasi? Pandangan makna berbasis teori menyatakan bahwa orang memahami dan mengkategorikan konsep dalam istilah teori implisit atau ide umum yang mereka miliki mengenai konsep tersebut. Teori-teori dapat memfasilitasikan dirinya dalam penilaian tentang konsep-konsep yang baru dipelajari. Orang mengkategorikan objek berdasarkan kesamaan dengan prototipe atau contoh ya, sehingga hasilnya harus sama untuk keduanya set peringkatnya. Teori ini juga mendapat dukungan ya banyak ya untuk tampilan berbasis teori ini. Contohnya ada dari Gell-Mann tahun 2004. Jadi anjing dan emas itu adalah sebuah kategori. Berikan item ketiga dan minta anak untuk menarik kesimpulan berdasarkan kesamaan persepsi atau keanggotaan kategori. Anak-anak sering menggunakan keanggotaan kategori bukan hanya warna dan fitur dangkal dari item. Dengan demikian, makna esensial abstrak dari item yang sering digunakan oleh anak-anak. Kecerdasan dan konsep dalam budaya yang berbeda. Budaya mempengaruhi banyak proses kognitif termasuk kecerdasan. Akibatnya, individu dalam budaya yang berbeda dapat membangun konsep dengan cara yang sangat berbeda.
perbedaan dalam kecerdasan umum mungkin sebenarnya perbedaan dalam sifat budaya. Kemudian mari kita lihat bagaimana model jaringan semantik. Model jaringan semantik menunjukkan bahwa pengetahuan direpresentasikan dalam pikiran kita dalam bentuk konsep yang terhubung satu sama lain dalam bentuk seperti jaring, seperti web. Model yang dikembangkan oleh Colin dan Guilan serta model lain yang didasarkan pada perbandingan fitur-fitur semantik. Jaringan semantik atau web semantik adalah jaringan elemen makna atau simpul yang terhubung satu sama lain melalui tautan. Representasi pengetahuan yang terorganisir mengambil bentuk diagram pohon hierarkis. Ini bagaimana model Colin dan Guilan, ya. Strukturnya hierarkis saat pengambilan informasi berdasarkan jumlah tautan, kemudian ekonomi kognitif seperti disimpan hanya pada level setinggi mungkin. Kemudian warisan, item lebih rendah dibandingkan dengan lebih rendah juga berbagi properti item level yang lebih tinggi. Ini salah satu contoh ya pohon daripada model Colin dan Guilan. Jadi kalau kita lihat ada ikan salmon yang kita pikirkan apakah warnanya merah muda, bisa dimakan atau tidak, bertelurnya di hulu. Kemudian ikan yang biasa mungkin memiliki sirip, berenang, memiliki insang, mungkin binatang-binatang lain ada kulit, bernapas dan makan, kemudian anjing yang memiliki bulu dan lain-lain sebagainya. Ini semacam pohon ya. Membandingkan fitur semantik. Jadi teori alternatif adalah bahwa pengetahuan diatur berdasarkan perbandingan fitur semantik, bukan pada hierarki konsep yang tekan. Meskipun teori ini terdengar mirip dengan teori kategorisasi berbasis fitur, teori ini berbeda darinya dalam cara utama. Fitur dari konsep yang berbeda dibandingkan secara langsung daripada berfungsi sebagai dasar untuk membentuk kategori. Dalam teori berbasis fitur, setiap mamalia akan dideskripsikan oleh kumpulan ciri-ciri sendiri. Kelinci misalnya, mungkin ditentukan oleh bulunya, telinganya panjang, jalannya melompat-lompat, dan seterusnya. Jika ciri-ciri dibandingkan secara langsung, maka kita akan membandingkan semua mamalia berdasarkan kumpulan fitur-fitur yang sama. Kemudian mari kita lihat bagaimana representasi skema ya dalam mental kita. Cara lain untuk mengatur banyak konsep yang ada dalam pikiran kita adalah melalui skema. Ingat bahwa skema adalah kerangka mental untuk mengorganisir pengetahuan. Kebanyakan orang tidak memiliki skema yang rumit ya untuk psikologi kognitifnya. Skema memiliki beberapa karakteristik yang memastikan fleksibilitas yang luas dalam penggunaannya. Skema dapat mencakup skema lain, skema mencakup fakta umum dan tipikal yang dapat sedikit berbeda dari satu sama yang lainnya. Skema dapat bervariasi dalam tingkat abstraksinya. Skema juga bisa termasuk informasi tentang hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian skrip. Skrip adalah salah satu jenis skema tertentu. Jadi sebuah skrip berisi informasi tentang urutan tertentu di mana hal-hal yang terjadi. Jadi secara umum skrip jauh lebih tidak fleksibel dibandingkan dengan skema. Namun skrip menyertakan nilai-nilai default untuk aktor, alat peraga, latar, urutan peristiwa yang diharapkan terjadi. Nilai-nilai secara bersama-sama membentuk gambaran umum dari suatu peristiwa. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.